Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga rekan-rekan, teman-teman semuanya, penggemar karakter, penggemar ilmu, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Al-Quran 114 surat diringkas menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah dirangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mengawali segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah anjuran utama dalam Islam yang membawa keberkahan, perlindungan, dan nilai pahala. Teman-teman, membaca bismillah menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan kita, memberi perlindungan dari gangguan setan maupun hal-hal negatif lainnya dari manusia dan jin. Teman-teman, di dalam ilmu manajemen pemasaran ya, itu ada istilah attachment, ada istilah edification, yaitu mengenalkan diri, membawa orang lain yang lebih senior, yang pangkatnya lebih tinggi sebagai rujukan untuk mempermudah hubungan baik kita, mempermulus jalan masuk kita untuk lebih akrab. Untuk apa? Untuk jualan, ya enggak? Untuk kita belajar dan keperluan-keperluan lainnya. Seorang staf keluar kantor memperkenalkan dirinya dengan membawa nama atasannya. Kenalkan Pak, saya Cindy, saya dari PT ABC, saya anak buahnya Pak X Pak, ya kan? Perkenalkan Pak, nama saya Usman, saya anak buahnya jenderal gitu. Itu
namanya attachment. Jadi mengattach, jadi mengedifikasi, menambahkan namanya seniornya di belakangnya. Pinjol-pinjol sekarang mengiklankan diri dengan membawa OJK, ya kan, untuk mengesankan bahwa pinjolnya itu aman. Teman-teman, ada sebuah cerita itu kalau membawa orang yang lebih senior, membawa nama atasan kita. Bagaimana kalau kita membawa Allah kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan membawa nama Rasul saja itu sangat mujarab, sangat berimpact. Ada sebuah cerita namanya Safina. Safina ini adalah Maula. Maula itu bekas budaknya istri Rasul. Maula ini, Safina, cerita, suatu hari perahu yang saya tumpangi itu pecah. Jadi dulu kan perahu semuanya dari kayu ya. Saya menyelamatkan diri, dia bilang gitu. Saya menaiki salah satu papan pecahan dari perahu itu. Angin kencang. Saya terlempar ke dalam hutan. Hutan itu dikuasai oleh seekor singa. Safina berkata, ketika singa itu mendekati, tentunya mau makan dia ya. Wahai Abu Haris. Haris adalah sebutan untuk singa di Arab. Aku ini maulanya Rasul. Dengan membawa nama Rasul, apa yang terjadi? Kemudian kepala singa itu mengangguk-angguk. Dia mendekati, lalu mendorong-dorongkan bahunya hingga keluar hutan. Jadi si budak ini didorong-dorong dengan bahunya singa hingga keluar hutan. Aku, kata si Safina ini, diantarkan sampai ke pinggir jalan. Setelah itu, ia mengaum. Singa itu mengaum. Ia ucap selamat tinggal kepadaku. Demikianlah akhir pertemuanku dengan singa. Cerita ini ada di Al-Istiab 2684 di dalam kisah 99 orang soleh karangan Muhammad bin Wahab. Teman-teman, ada lagi cerita. Sepasang suami istri. Istrinya lembut, taat. Kebiasaannya, setiap aktivitas selalu mengucapkan bismillah. Bicara, bismillah dulu. Bekerja, bismillah dulu. Membukakan pintu, baca bismillah dulu. Sementara suaminya itu seorang munafik. Jadi dalam zaman Arab dulu ya, itu kan yang munafik dan yang Islam masih nyampur tuh. Suaminya ini benci kebiasaan istrinya dengan bacaan bismillah itu. Suaminya kemudian ngetes, mau menakut-nakuti dan mencoba istrinya. Suaminya menyerahkan sekantong kecil gandum, isinya gandum kepada istrinya. Ya mungkin kantong 2 on, 3 on gitu ya. Lalu dia bilang, simpanlah ini gitu. Sang istri yang beriman kepada Allah
Dan kepada Rasul mengambil kantong tadi sambil mengucap bismillah, dia ambil dan dibungkus dengan kain dengan ucapan bismillah. Keesokan harinya suaminya ambil gandum itu, kan dia tahu tempatnya ya, kemudian dibuang ke laut. Coba ini membuat istrinya putus asa, maksudnya membuat istrinya membuang keyakinannya kepada Allah. Setelah itu suaminya jaga toko. Saat siang datang, seorang pemancing datang bawa 2 ekor ikan untuk dijual kepada suaminya ini. Nah, dibeli oleh si suaminya ini dan dibawa ke rumah langsung segera, karena dulu kan nggak ada kulkas, jadi langsung dibawa pulang dan minta istrinya untuk memasak ikan itu. Ketika membelah ikan tadi, si istri menemukan sekantung gandum di perut ikan. Baca bismillah, dia ambil dan diletakkan di tempat semula. Malam pun tiba, suami pun datang makan ikan itu. Selesai makan, suami pun berkata, "Bawalah kemari gandum itu." Istrinya bangkit dan baca bismillah. Ambil gandum, baca bismillah, dan letakkan gandum di atas meja di hadapan suaminya dengan bismillah. Suaminya kaget, terkejut, dan langsung sujud. Suaminya akhirnya menjadi beriman. Ada di dalam 40 kisah keagungan Al-Quran karangan Mustafa Muhammadi. Teman-teman, bismillah itu tertulis 114 kali di dalam Al-Quran, sama dengan jumlah suratnya ya, termasuk pembuka surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini awalnya adalah bismillah. Dan ada surat yang tidak pakai bismillah, adalah At-Taubah. Nah, tapi kok jumlahnya tetap 114 ya? Iya, karena yang satu ada di An-Naml ayat 30. Jadi kelopkan 114 surat dan 114 bismillah. Yang pertama kali menulis bismillah adalah Nabi Sulaiman. Menulis surat kepada Ratu Balqis. Surat An-Naml ayat 30 bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Jadi bismillah ada 114 kali ditulis dalam Al-Quran. Sedangkan At-Taubah tidak pakai bismillah, namun bismillahirrahmanirrahim ada di dalam An-Naml ayat 30. Dulu Nabi Muhammad hanya mengucapkan bismika Allahumma. Lalu berangsur-angsur, kronologisnya gimana nih? Kok ujuk-ujuk, tidak ujuk-ujuk jadi bismillahirrahmanirrahim? Ya, setelah ada Al-Hud ayat 41, yaitu bismillahi majreha wa mursaha. Ini ceritanya Nabi Nuh
menaiki perahu dan berkata kepada kaumnya, naiklah kamu semua ke dalam perahu dengan membaca Bismillah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Sesungguhnya Tuhanku itu Maha Pengasih dan Penolong. Nah, sejak surat Al-Hud ayat 41 ini turun, maka Nabi Muhammad mengucapkannya dengan Bismillah. Jadi bertahap, teman-teman. Nah, kemudian turun lagi ayat Ud'ulaha awir Rahman, yaitu Al-Isra 110. Nanti Anda cek sendiri ya. Di sini Nabi Muhammad mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Karena di dalam surat Al-Isra 110 ini itu sebutlah Ar-Rahman atau sebutlah Allah mana saja yang kamu suka. Karena semuanya kedua-duanya baik Allah maupun Ar-Rahman. Karena Tuhanmu mempunyai 99 nama yang semuanya baik. Al-Asmaul Husna. Teman-teman, ini diringkas oleh hadis riwayat Abdur Razak, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Munzir, serta Ibnu Hakim. Teman-teman, ada lagi satu cerita remaja yang kaya raya, tapi dia lalai dan suka berpesta dan mabuk-mabukan. Suatu hari, si remaja ini yang kaya raya ini mabuk-mabukan hingga pagi, mulai malam hingga pagi, hingga dia melalaikan sholat subuhnya. Duha baru bangun, waktu duha loh, baru bangun loh, tapi tidak sholat duha. Setengah sadar, ya, antara sadar dan tidak, si remaja ini yang kaya raya ini memberikan 4 dirham. Ya, kalau sekarang ya 20.000 rupiah kepada pembantunya buat beli buah-buahan untuk teman-temannya yang mabuk-mabukan di malam. Nah, budak ini lalu pergi, tapi hatinya gelisah. Bosku suka marah-marah dan menyiksa aku. Demikian batinnya si budak tadi. Dalam perjalanan, papasan dengan seorang sufi, namanya Mansur bin Ammar. Ini orang zuhud dan doa-doanya mustajab. Tiba-tiba sang wali berkata kepada budaknya, dan budak ini pun terkejut. Apa yang disampaikan oleh sang wali? Lakukan sedekah 4 dirham. Kaget dia. Kemudian langsung aja si budak tadi menyedekahkan 4 dirham tadi, 20.000 rupiah tadi. Kemudian setelah bersedekah, si wali menanyakan, apa doa yang engkau inginkan? Lalu si budak ini menjawab, 1, aku punya majikan. Majikanku bengis, ingin rasanya aku lepas darinya. 2, gantilah 4 dirhamku. 3, Allah menerima taubatnya majikanku. Serta yang keempat, Allah mengampuni majikanku dan teman-temannya yang tadi malam mabuk-mabukan dan memaafkan
engkau wahai wali. Ya, kemudian si Zuhud ini berdoa, menengadahkan tangannya. Kemudian si budak pun pulang ke rumah majikannya. Langsung marah majikannya. Kemana saja engkau? Lama sekali. Mana buahnya? Dengan takut dan agak berani, kemudian si budak ini bercerita, maaf, saya jumpa Mansur Ammar. Lalu diceritakan kronologisnya tadi. Kemudian mendadak, teman-teman, si majikan ini turun emosinya. Lalu menjawab, 1, aku merdekakan kamu. 2, ini uang 4 dirhammu. Dikasihkan, teman-teman. Yang ketiga, meleleh air matanya. Tiba-tiba saja majikannya meneteskan air mata, kemudian memecahkan semua gelas-gelas dan botol minuman kerasnya dan mengucapkan taubatnya. Ada lagi cerita lagi. Sebenarnya masih banyak cerita tentang keagungan Bismillahirrahmanirrahim ini. Ini tentang Kiai Ghafur beli ratusan truk dengan Bismillah 786 kali, teman-teman. Kiai Ghafur ini adalah pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat. Nama lengkapnya Kiai Haji Abdul Ghafur. Nah, sebenarnya Kiai Abdul Ghafur ini bilang tidak harus 786. Namun yang saya praktekkan sendiri, beliau bilang begitu, adalah 3 hari 3 malam sebanyak totalnya 786 kali. Ceritanya, tahun 1980 itu di pondok pesantrennya muridnya hanya 5 orang. And now 12.000 orang. Luas arealnya pondok pesantrennya 1/4 hektar atau 2.500 meter persegi. Dan sekarang luasnya 140 hektar. Tahun 1985 sepedanya dia tidak punya sama sekali. Sekarang dia punya ratusan sepeda. Membeli truk 100 buah seharga 60 M. Lunas dalam 2 tahun. Dengan cara Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali dengan niat untuk membayar utang. Demikianlah teman-teman. Sebenarnya masih banyak keunggulan Bismillah ini, cerita-cerita nyata dari dulu hingga sekarang. Jadi saya ingatkan kembali diri saya dan Anda semua, renungkanlah Bismillahirrahmanirrahim, yang mana Allah menonjolkan sifat Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, bukan Maha Perkasa. Ya, memang sifat Allah ada 99, tetapi semuanya itu ditawarkan kepada kita adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yakinlah dengan Bismillah, kita perbaiki Bismillah kita renungkan Bismillah kita, artinya, maknanya, dan khasiatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.